Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Abdillah dari kelas B 1 semester 1, 2, 3 program studi hubungan masyarakat dan komunikasi digital Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini dalam tugas mandiri ujian praktek SPSS saya akan menjelaskan data dari data SPSS, khususnya dataset C dari penelitian berjudul efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta. Nah, di mana di sini kode variabelnya untuk jenis kelaminnya 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan, dan untuk domisilinya 1 Jakarta Barat, 2 Jakarta Timur, 3 Jakarta Selatan, 4 Jakarta Utara, 5 Jakarta Pusat. Dan untuk pilihan transportasinya sendiri ada 1 Transjakarta, 2 KRL, dan 3 MRT. Lalu untuk kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi penggunaan, semuanya dilakukan dengan skala Likert, di mana 1 itu menunjukkan sangat sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Oke, jadi di sini saya akan melakukan analisis statistik deskriptif cross tab data profil responden. Oke, sebentar teman-teman. Untuk data analisisnya sendiri, oke, untuk analisis cross-tab data responden di SPSS-nya sendiri, kita akan gunakan ini, eh, sebentar, deskriptif statistik. Untuk deskriptif statistiknya sendiri, kita akan menggunakan cross tabs. Nah, untuk cross tabnya sendiri, kita akan lakukan langkah-langkahnya. Yang bisa dilakukan di row ini adalah jenis kelamin dan domisili. Lalu untuk yang bisa dilakukan di kolom, yang yang dilakukan di kolom yaitu adalah kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, frekuensi penggunaan, serta pilihan transportasi. Nah, kalau sudah begini, jadinya kita masukkan variabelnya dulu di row dan kolomnya. Nah, untuk row-nya sendiri itu ada jenis kelamin dan domisili. Nah, untuk kolomnya sendiri ada pilihan transportasi, ada kenyamanan, ada aksesibilitas, ada kemudahan, dan ada frekuensi penggunaan. Sebentar. Frekuensi penggunaan. Nah, lalu setelah itu kita pilih statistik. Di sini kita pilih statistik. Kita gunakan statistik, lalu kita gunakan chi-square dan correlation. Chi-square, correlation, dan semuanya ya yang di sini. Lalu setelah itu G-square ini untuk melihat apakah ada hubungan signifikan antar dua variabel. Lalu kemudian untuk korelasinya sendiri digunakan untuk kita menginput untuk mengetahui apakah ada korelasi di sini. Lalu langsung saja di sini kita ada nominal dan ordinal. Untuk nominalnya sendiri ada jenis kelamin, domisili, dan pilihan transportasi. Dan untuk ordinalnya ada kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi penggunaan. Oke, kita bisa langsung saja masuk ke continue. Lalu kita bisa langsung oke. Jenis kelamin kita, nah seperti ini. Untuk prosesnya seperti langsung kita oke ya. Nah, nah ini hasilnya teman-teman. Untuk hasilnya dengan valid dan presentasinya. Nah, ini cross tab.
Nah, jadi di sini jenis kelamin dapat kita jelaskan jenis kelamin, analisis cross step jenis kelamin dan pilihan transportasi. Nah, jenis kelamin laki-laki kebanyakan sebanyak 4 ini mereka memilih Transjakarta, sebanyak 5 memilih KRL, sebanyak 3 mereka memilih sebanyak 6 memilih MRT. Lalu untuk perempuan sebanyak 6 kebanyakan mereka memilih Transjakarta, 5 memilih KRL, dan 4 memilih MRT. Dan ini masing-masing totalnya. Ini hasil C-square-nya juga. Lalu ini jenis kelamin dengan hasil cross step jenis kelamin dengan kenyamanan. Nah, untuk hasil C-square testnya sendiri, maaf, tadi, dan jika value-nya lebih dari 0,5, maka ada hubungan signifikan antar dua variabel. Namun, jika lebih dari 0,05 tidak ada hubungan signifikan. Dan tidak ada hubungan signifikan antar dua variabel. Nah, ini cross step-nya, masing-masing cross step-nya dapat dilihat di sini ya, dengan masing-masing cross step jenis kelamin dengan kemudahan, yang tadi jenis kelamin dengan aksesibilitas, lalu ada juga jenis kelamin dengan frekuensi penggunaan. Ini teman-teman, step cross stepnya. Nah, lalu kita sudah kita sampai di sini untuk cross stepnya ya, seperti aksesibilitas, kemudahan, frekuensi penggunaan. Nah, oke, kita lanjut ke validitas. Kalau begitu, kita lanjut ke validitas. Nah, untuk validitas sendiri, kita akan menggunakan analisis untuk analisis dan validitas item correlation bivariate. Nah, lalu kita ada dua metode yang kita gunakan, yaitu item total dan item per item dengan bivariate Pearson correlation. Nah, lalu untuk langkah-langkahnya sendiri, correlate, analyze, bivariate. Bivariate. Nah, untuk ini proses-prosesnya kita pindahkan dulu ya, untuk setiap variabelnya. Jadi, nah, di sini semuanya kita masukkan kecuali yang ID. Nah, lalu ini domisili kita masukkan juga, fee fee-nya juga tidak lupa fee-nya juga tidak lupa ya. Tidak lupa kita masukkan aksesibilitas yang juga kita masukkan, kemudahannya juga, frekuensi penggunaannya juga. Nah, V V ini menunjukkan sum dan jumlah dari yang ada ini. Visumnya ini kita lakukan, dan di sini kita sudah bisa ya, teman-teman, masukkan variabelnya udah ada semuanya, dan kita optionnya oke, udah oke. Pearson, oh iya udah benar ini. Benar, ini udah benar. Pearson, nah, centang to tail ya benar, sudah, dan flex signifikan. Oke, kita langsung oke. Nah, ini hasil korelasiannya teman-teman. Nah, korelasiannya di sini, ini hasilnya, hasil korelasi hasil ini hasil korelasiannya sendiri. Nih, di sini hasil korelasiannya hasil frekuensi penggunaannya. Ada kok di sini dapat kita lihat masing-masing di sini. Nah, hasil di mana menunjukkan hasil korelasinya adalah signifikan. Korelasinya signifikan di mana lebih dari 0,30, maka dapat dikatakan itemnya ini valid. Dan dengan p-value kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan signifikan. Nah, Pearson korelasinya di sini kita lihat 0,897, maka dikatakan valid. Dan
di sini jenis kelaminnya juga kurang kurang dari kurang dari min min 0,65, maka signifikan juga, signifikan dan valid. Dan di sini juga domisilinya juga ya, untuk domisilinya 7 domisilinya 0,23. Oke, baik. Kita lanjutkan yang tadi. Jadi kita tadi sudah melakukan proses analisis validitas. Kita akan masuk ke analisis reliabilitas. Nah, kita menggunakan Cronbach alpha ya. Nah, di sini kita akan prosesnya analisis reliability. Untuk prosesnya sendiri kita akan menggunakan analyze, setelah itu ya, scale. Lalu reliability analysis. Nah, ini statistik, kita gunakan dulu statistik item scale if I'm deleted. Nah, oke, continue. Kita continue di sini, datasetnya sudah saya masukkan sebelumnya gitu. Jadi kita tinggal oke aja, modelnya alpha Crunchbatch. Kita tinggal oke aja yang ada, oke aja yang ada. Nah, dan ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Crunch Batch Alpha ini itu interpretasi umumnya kalau kurang dari 0,60 maka tidak reliable atau poor ya. Nah, dan reliable end of itemnya di sini 7 ya. Crunch Batch Alpha-nya 800 ya, berarti baik atau good hasilnya. Lebih dari 0,8. Crunch Batch Alpha nilainya 0,8 maka nilai hasilnya baik, baik atau good. 0,8 hasilnya baik atau good. Nah, setelah itu di sini ada item statistiknya. Di sini ada item statistiknya sendiri. Dapat dilihat item ideal ini lebih dari 0,30 ya. Dan di sini hasilnya lebih dari 0,30 semua, 0,8, 0,9, 0,7, 0 sampai 0,7 maka hasilnya ideal. Nah, ini untuk skala statistiknya ya. Di sini dapat dilihat oleh teman-teman untuk tabelnya ya. Nah, kita sekarang masuk ke analisis regresi. Oke, masuk ke analisis regresi. Dan untuk analisis regresinya, kita masuk ke analyze regression, lalu setelah itu linear. Analyze analyze sebentar. Itu dengan Gon. Regression dan linear. Nah, linear ini statistiknya kita pilih dulu, lalu estimate ini deskriptif, udah modelnya deskriptif nih, model fit juga Durbin Watson, Case-West Diaz. Nanti kita continue dengan di mana datasetnya sebelumnya dependennya frekuensi guna sudah saya setting, sudah saya input sebelumnya, dan block one of one-nya ada domisili, pilihan transportasi, kenyamanan, aksesibilitas, dan kemudahan seperti ini. Jadi kalau untuk mengetahui prosesnya seperti apa prosesnya. Di sini juga ada kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan. Nah, kita langsung oke aja ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya deskriptif statistik. Nah, di sini R-nya sama dengan dikatakan korelasi totalnya. R ini korelasi totalnya. Lalu di sini hasil deskriptif analisis regresi bagian modal summary. Bagian modal summary ini menunjukkan ya, nih frekuensi Pearson correlation-nya, di mana frekuensi penggunaannya seperti ini, nih di sini dengan menunjukkan minus ya hasilnya. Kalau minus ini berarti hasil ini 0,2, ini 0,2 ini tidak berpengaruh ya, yang minus ini 2 ini tidak berpengaruh karena sangat lemah. Sedangkan yang 0,9 ini berpengaruh, semuanya berpengaruh, pilihan transportasi, kenyamanan, aksesibilitas, kemudahan. Sedangkan frekuensi penggunaan, jenis kelamin, dan domisili, khususnya jenis kelamin dan domisili serta frekuensi penggunaan kurang berpengaruh gitu karena hasilnya lemah.
gitu. Nah, untuk ini hasilnya model ANOVA, ini ANOVA-nya nih ya, teman-teman ya. Ini ANOVA-nya menunjukkan signif, signifikan, model regresinya signifikan karena kurang dari 0,5 nilai SIG-nya ini gitu. Dan sehingga dapat artinya X secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y-nya, berpengaruh terhadap Y-nya. Dan ini untuk koefisiennya, koefisien ini adalah bagian penting untuk regresi. Yang dimana B ini ada unstandardized, beta juga standardized koefisien, T dan signifikan uji parsial per variabelnya. Jika signifikannya ini kurang dari 0,05, ya, kurang dari 0,5 maka variabel X-nya berpengaruh nih, berpengaruh signifikan terhadap Y, jenis kelaminnya nih berpengaruh. Tapi jika lebih dari 0,05 seperti yang domisili, yang kemudahan, maka ini tidak signifikan. Berarti yang signifikan, ya aksesibilitas juga tidak signifikan karena 0,07. Dengan persamaan regresinya itu kan A tambah BX ya, kita ketahui. Nah, ini exclude variabel, ada collinearity diagnostik, dan ada residual statistiknya. Seperti ini teman-teman dapat dilihat. Ya, oke. Jadi mungkin seperti ini hasil 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 analisis dari penelitian hasil analisis dari penelitian efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta yang meliputi statistik deskriptif, cross-step data profil responden, validitas, reliabilitas, dan analisis regresi. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat membantu untuk teman-teman yang akan melakukan analisis di SPSS ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.